Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dialog khusus menjumpai sekaligus menemani 1 jam ke depan. Dan tentunya seperti biasa kita akan banyak membahas hal-hal menarik dan insya Allah akan memberikan solusi maupun berbagai macam pengetahuan bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan bisa dilihat di belakang saya sudah banyak ada spanduk-spanduk atau banner-banner Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Tepat sekali, saat ini saya berada di kantor DPM PTSP Kabupaten Blitar, pemirsa. Tentunya ada narasumber yang luar biasa, yaitu dari DPM PTSP juga. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya ada yang sangat cantik, pemirsa. Ada Bu Asmaningayu Dewi. Beliau merupakan Kabid Pelayanan Perizinan 1 DPM PTSP Kabupaten Blitar. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Cantik sekali, seger sekali hari ini ya. Terima kasih. Oke. Ya, nah di sebelahnya Bu Ayu ada Pak Edi Widodo, Sarjana Hukum, Kabid Pelayanan Perizinan 2 DPM PTSP Kabupaten Blitar. Apa kabar Pak Edi? Baik Mbak Intan, selamat untuk para pemirsa. Ya. Baik, terima kasih sapanya Pak Edi. Selanjutnya ada Pak Yulis Minarto Oni. Apa kabar Pak Yulis? Oke, waduh saya dipanggil Ibu ya ini ya. Baik, gak apa-apa. Baik, Pak Yulis ini pemirsa, beliau merupakan investor di Kabupaten Blitar. Nah, kira-kira seperti apa perbincangan kita kali ini di kantor DPM PTSP Kabupaten Blitar? Sebelumnya saya ingin kasih tahu pemirsa di rumah profil dari DPM PTSP Kabupaten Blitar. Ini dia videonya. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memberikan kemudahan melalui berbagai inovasi. Pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Blitar pun juga tak kalah prima. Pelayanan prima ini sengaja diberikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Blitar agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Untuk mempermudah proses perizinan, DPM PTSP Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu telah melaunching program baru yakni e-mobil, di mana pada e-mobil ini terdapat 2 jenis layanan, yakni e-mobil corner dan e-mobil on the road. E-mobil corner merupakan sebuah pelayanan yang bisa memberikan informasi mengenai DPM PTSP melalui event pameran maupun promosi yang digelar pemerintah Kabupaten Blitar. Sementara e-mobil on the road yang akan memberikan pelayanan pada masyarakat menggunakan mobil operasional. Layanan perizinan atau sosialisasi program baru yang diberikan oleh DPM PTSP Kabupaten Blitar ini salah satunya dilakukan di objek wisata Kampung Coklat. Aplikasi e-mobil ini memudahkan para pengusaha yang akan mengajukan perizinan di Kabupaten Blitar. Hal ini untuk membuktikan semangat dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Bupati Blitar Rianto pun berharap dengan adanya terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Blitar ini, masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah dalam pengurusan perizinan. E-mobil, izin mudah, online, bisa paket, interaktif, langsung jadi. Dengan adanya pelayanan-pelayanan yang semakin mudah, masyarakat tidak perlu berpayah-payah datang ke Blitar, cukup ya monitor di mana ada e-mobil bisa datang untuk minta pelayanan perizinan. Tak hanya di objek wisata, layanan perizinan atau sosialisasi program baru DPM PTSP Kabupaten Blitar juga dilakukan di Pasar Hewan Terpadu Serengat Kabupaten Blitar yang bertepatan dengan adanya kontes ternak kambing peranakan Etawa.
Masyarakat pun menyambut baik program jemput bola yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Blitar. Karena masyarakat sudah tidak perlu repot mengurus perizinan dengan datang ke kantor, namun cukup mendatangi e-mobil on the road dan e-mobil corner yang telah tersedia di titik-titik tertentu. Dengan adanya pelayanan yang selalu ditingkatkan dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar terhadap masyarakat, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus perizinan usahanya. E-mobil, izin mudah online, bisa paket, interaktif, dan langsung jadi. Luar biasa pemirsa, itu tadi profil dari DPMPTSP Kabupaten Blitar. Itu baru profilnya. Nah, ini di sini saya sudah ditemani oleh narasumber dari DPMPTSP Kabupaten Blitar secara langsung. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar khususnya bagi para investor atau para pengusaha. Langsung saja saya ingin ke Bu Ayu ini. Bu Ayu, Bu Ayu ini kan merupakan Kabid Pelayanan Perizinan 1. Ini sebenarnya izin apa sih, dan tentunya sebelum menuju ke perizinan yang dilayani, perizinan itu sebenarnya apa sih? Mungkin di luar sana banyak sekali yang belum paham apa itu perizinan, apakah itu penting begitu. Ya, terima kasih Mbak Intan pada para penonton JTV. Jadi kita memang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Blitar atau DPMPTSP memang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melayani perizinan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat juga harus paham, harus tahu dulu terkait apa itu perizinan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang perizinan, perizinan itu sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan persetujuan. Jadi perizinan itu adalah merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, berdasarkan dengan pada undang-undang atas permohonan usaha maupun objek yang diajukannya. Jadi sebenarnya muara dari perizinan tersebut adalah kepastian hukum dan legalitas akan usaha atau objek yang diajukannya. Dan kemudian di DPMPTSP Kabupaten Blitar kita melayani ada 26 jenis perizinan dan non perizinan, Mbak Intan. Jadi mungkin bisa kita sebutkan. Iya, untuk ada perizinan dan non perizinan ya ini ya. Jadi di kita ada 23 perizinan, yaitu persetujuan prinsip, kemudian izin lokasi, kita juga melayani izin mendirikan bangunan atau IMB, kemudian izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK, kemudian ada juga izin kios, los pasar, izin pemasangan papan reklame, iklan, spanduk dan baliho, izin tempat hiburan dan permainan, izin usaha hotel, izin usaha rumah makan dan bar, izin usaha perikanan, izin usaha peternakan, izin apotek, izin laboratorium, izin pengobatan tradisional, izin toko obat, izin balai pengobatan, izin optik, izin toko alat kesehatan, izin warnet, dan izin lingkungan. Selain itu kita juga melayani 3 non perizinan, yaitu berupa tanda daftar, Mbak Intan. Jadi yaitu adalah tanda daftar perusahaan atau TDP, kemudian tanda daftar gudang atau TDG, dan juga tanda daftar peternakan rakyat atau TDPR. Itu jadi jenis-jenis perizinan yang kita layani pada saat ini ada 26 izin dan non perizinan. Itu tadi mengenai jenis-jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar. Ada perizinan dan juga non perizinan. Ini sebenarnya membedakan antara kedua perizinan tersebut di bagian apa ya, Bu? Jadi sebenarnya kalau kita bicara semuanya pada akhirnya muaranya tetap pada legalitas atas usaha tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tentang izin sebenarnya adalah pemberian legalitas atas usahanya. Kalau tanda daftar itu adalah merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya tersebut kepada dinas yang ditunjuk. Misalnya tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan itu adalah merupakan kewajiban dari perusahaan, baik itu berupa badan usaha ataupun yang lainnya, untuk mendaftarkan bentuk badan kelembagaannya tersebut kepada kantor yang ditunjuk. Dalam hal ini apabila di daerah-daerah tentunya pada DPMPTSP masing-masing kota kabupaten, termasuk juga merupakan salah satu tugas dari kita untuk menerbitkan TDP ini. Baik, nah ini berbicara tentang izin dan juga legalitas. Kalau untuk saya ke Pak Edi ini,
sebenarnya wajib atau tidak sih Pak Edi untuk para pengusaha atau investor mengurus izin atau mengurus legalitas ini? Kemudian berbayar nggak sih untuk mengurus izin ini? Ini kan yang selalu ditanya-tanya oleh para pengusaha-pengusaha yang masih bingung kan ya? Iya, terima kasih Intan dan para pemirsa CTV. Iya. Kalau kita menyikapi apa yang Mbak Intan sampaikan itu, kalau kita bicara wajib atau tidak, pada hakikatnya ini kita kembalikan yang pertama itu kepada masyarakat sendiri, karena tadi disebutkan ada aspek legalitas. Nah, kalau kita bicara aspek legalitas, tentu ini adalah merupakan bentuk perwujudan dari produk hukum. Artinya di situ bahwa perizinan itu adalah dipayungi oleh sebuah peraturan. Oleh karena itu, kalau itu peraturan itu bentuknya misalnya di Kabupaten Blitar itu ada perda, maka peraturan ini karena sifatnya adalah mengatur, sifatnya regeling. Siapapun tahu atau tidak, ketika itu sudah diatur dalam sebuah produk hukum, maka di sini akan melekat sebuah kewajiban untuk patuh pada peraturan itu. Jadi, kalau ini kita kembalikan lagi kepada masalah legalitas, sebenarnya kita kembalikan bahwa ini adalah merupakan kebutuhan dari pengusaha juga, kebutuhan dari masyarakat juga, supaya ada kepastian hukum tentang usaha yang dia lakukan, agar usaha ini juga mempunyai kepastian hukum dan legalitas, sehingga ini tentu dari kewajiban ini nanti pasti ada dampak-dampak atau ada hal-hal yang akan diterima ketika mereka sudah mempunyai izin. Nah, sekarang kalau dikaitkan tentang itu berbayar atau tidak sih masalah perizinan itu, kalau tadi rekan kami menyebutkan bahwa sekian banyak jenis perizinan yang harus dilayani di DPMPTSP Kabupaten Blitar, tidak semuanya Mbak Intan itu ada biayanya. Karena justru apalagi yang hanya sifatnya tanda daftar atau yang disebutkan tadi non perizinan, itu sama sekali tidak ada biayanya. Dan yang perizinan pun itu yang ada biayanya, kalau tidak salah itu hanya dua, bentuknya adalah retribusi. Itu adalah izin mendirikan bangunan dan salah satunya izin perikanan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu ketika masyarakat membayangkan, oh kalau mengurus izin harus menyiapkan dulu anggarannya, dananya dan sebagainya. Mudah-mudahan pada saat ini kita melalui talkshow ini masyarakat lebih jelas lagi bahwa mengurus perizinan kalau dilihat dari kepentingannya sangat penting, dan ternyata itu tidak ada biayanya kecuali dua yang kami sebutkan, dan juga mengurusnya tidaklah sulit. Demikian Mbak Intan. Jadi tetap ada yang berbayar, tapi juga ada yang perizinan yang tidak berbayar, begitu ya Bu Ayu dan Pak Edi. Ini menanggapi banyak sekali masyarakat yang ingin mendirikan usaha tapi masih ragu atau takut berbayar nggak sih? Terus kemudian banyak nggak sih biaya yang harus diperlukan ketika kita mengurus izin? Menanggapi hal seperti ini bagaimana Bu Ayu? Sebenarnya masyarakat itu pada awalnya tidak perlu takut dahulu Mbak Intan terkait dengan mengurus perizinan, karena kita memang dihadirkan di sini DPMPTSP untuk membantu melayani masyarakat terkait dengan perizinan, dan tentu tugas kami adalah membantu mempercepat dan melayani masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Dan kemudian terkait dengan retribusi, tentu ketika kita menarik retribusi tersebut adalah juga sudah berdasarkan aturan yang ada. Jadi seperti contohnya retribusi terkait dengan IMB, kita sudah ada perda yang mengaturnya terkait dengan hal itu. Jadi nanti akan dibedakan, misalnya rumah tinggal, kemudian untuk kegiatan usaha, itu aturan tata cara penarikan retribusi tentu akan perhitungannya tentu akan berbeda. Dan untuk itu masyarakat tidak perlu takut dulu. Kalau misalnya masyarakat masih ingin mencari informasi terkait dengan perizinan kita, silahkan datang dahulu ke kantor kita. Kami mempersilahkan masyarakat untuk bertanya dulu, berkonsultasi. Kami siap melayani panjenengan semua untuk
melayani perizinan Anda semua, gitu Mbak Intan. Oke, luar biasa. Nah itu tadi pemirsa sudah disampaikan oleh Bu Ayu dan juga Pak Edi, bahwasanya kita jika ingin mendirikan usaha jangan takut dulu untuk mengajukan perizinan, karena yang sudah dibayangkan oleh para investor itu bayarnya sangat tinggi, begitu ya Bu Ayu dan Pak Edi. Oke, kita geser ke Pak Yulis di ujung sana, merupakan investor di Kabupaten Blitar. Investasi di bidang apa sih Pak Yulis ini? Ya, saya investasi di bidang properti, baik. Ya. Jadi selama di Blitar ini selama 4 tahun. Oke. 4 tahun. Jadi saya sudah mengerjakan di satu proyek di Bangli dan rencananya akan mengembangkan menjadi tambah lagi 2 lokasi lagi. Oke, dalam artian ini sudah 2 kali begitu ya Pak investasi di Kabupaten Blitar atau gimana? Ya, 3 kali. Sudah 3 kali. Oke. 3 kali izin prinsip. Baik. Ini sudah 3 kali dan 4 tahun berjalan ya, Pak Yulis mendirikan usaha di Kabupaten Blitar. Apa sih Pak Yulis yang membuat tertarik mendirikan usaha atau berinvestasi di Kabupaten Blitar ini? Karena kalau kita tahu Kabupaten Blitar ini juga cukup berpotensi di bidang pariwisata dan lain-lain ini Pak. Memang pertama kan saya dengar dari orang-orang, cobalah investasi di Kabupaten Blitar. Oke. Soalnya ada kemudahan. Pertama awalnya itu. Iya. Jadi saya terus langsung mencoba. Nah memang jelas memang banyak kemudahan dibandingkan dengan daerah lain yang lain. Oke. Gitu. Terutama ya kemudahannya cepat dan juga distribusinya ada. Baik. Itu. Iya, iya. Ya itu yang sangat penting bagi pengusaha. Sehingga akhirnya bisa menekan kos pengeluaran. Oke, nah ini sudah berinvestasi di Kabupaten Blitar, tentunya juga sudah mengajukan perizinan ya melalui DPM PTSP. Apa sih yang sudah dirasakan oleh Pak Yulis, termasuk pelayanan yang diberikan oleh DPM PTSP? Yes. Pertama cepat, cepat. Kedua, tidak bertele-tele. Oke, ya. Yang ketiga, ya sesuai dengan prosedur. Jadi kalau memang kita ada distribusi seperti IMB ya kita bayar, yang lain itu enggak itu. Oke, ya. Pak Yulis tadi kan kami sempat ngobrol soal ada sebagian masyarakat yang masih takut untuk mengajukan perizinan. Kalau Pak Yulis ini menurut Anda seperti apa ya? Ya saya sendiri tidak takut. Jadi saya harapkan kepada teman-teman dan juga pengembang-pengembang yang saat masih ragu-ragu, ya kiranya sekarang ini saatnya lah kita berinvestasi di Kabupaten Blitar, karena kemudahan untuk berusaha sangat dirasakan, sangat saya rasakan gitu ya. Oke. Pertama ya cepat dan juga tidak bertele-tele. Baik, terima kasih Pak Yulis. Kita kembali ke Bu Ayu ini, Bu Ayu. Pak Yulis mengatakan bahwasanya pelayanannya cepat, tidak bertele-tele, kemudian utamanya mudah ini. Sejauh apa sih pelayanan atau peningkatan pelayanan yang dilakukan DPM PTSP untuk diberikan kepada para pengusaha atau investor, Bu Ayu? Ya, jadi kita memang selaku Dinas Perizinan harus dituntut untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait dengan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Tentunya di dalam perizinan tersebut kita sendiri harus diatur, jadi kita harus menyusun satu terkait dengan SOP. Jadi SOP sendiri itu adalah mengatur kita, Mbak Intan. Baik. Jadi standar operasional prosedur kita mengatur kita bahwa misalnya izin IMB dengan batasan waktu sekian harus jadi. Itu yang membuat semangat teman-teman juga harus segera menyelesaikan izin-izin yang diajukan oleh pemohon. Betul. Kemudian kita juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemohon. Dalam hal ini kita juga berusaha berkomunikasi secara interaktif. Oke. Jadi artinya kita juga memberikan kemudahan layanan, kemudian di samping kita juga memberikan pelayanan di kantor, kita juga melakukan pelayanan jemput bola.
Baik. Kita membuka beberapa ketika ada beberapa event di lapangan, kita tentunya mendatangi event-event tersebut. Dalam kegiatan tersebut kita melakukan sosialisasi, sekaligus juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perizinan. Kenapa sosialisasi ini sangat penting sekali? Karena seperti yang Mbak Intan sampaikan tadi, banyak masyarakat kita yang belum mengerti arti pentingnya perizinan itu pada betul mereka. Sekali. Gitu. Jadi event-event yang ada di Kabupaten Blitar, kemudian ada beberapa acara itu kita manfaatkan untuk sekaligus mensosialisasikan kegiatan perizinan kepada masyarakat. Itu Mbak Intan. Baik, setelah mengurus izin usaha, tentunya kan ini usahanya dipercaya oleh masyarakat, begitu ya Bu Ayu dan Pak Edi. Kalau untuk Pak Edi sendiri, saya ingin tahu manfaat secara umum ini yang bisa dirasakan oleh para investor setelah mengurus izin ini apa aja Pak? Sebenarnya pertanyaan ini tepatnya pada Pak Yuli sebenarnya. Tetapi kami juga bisa menangkap ketika upaya kami seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi, kita ada jemput bola, kemudian kita memanfaatkan di mana ada simpul massa, kita ada di situ. Kemudian ketika ada event-event kita hadir, kemudian apa yang kita sosialisasikan ditangkap oleh masyarakat. Nah, ketika itu dibuktikan dengan kehadiran mereka di stand-stand kami pada kesempatan itu, dan di waktu lain mereka juga menghadiri di kantor kita. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang selama ini kita idam-idamkan dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. Tadi Pak Yulis menyampaikan tidak bertele-tele, kemudian juga tidak ada biaya ini itu dan sebagainya. Kami menangkapnya bahwa pada saat ini luar biasa peningkatan perizinan di kantor kami. Nah, ini merupakan indikator bahwa manfaat dari upaya kami seperti yang di muka tadi ini sepertinya sudah terjadi gayung bersambut. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan macam-macam tadi, masyarakat juga menangkap itu sebagai kemudahan dan merupakan bentuk pelayanan dari pemerintah yang memang itu perlu diapresiasi. Jadi seperti itu. Baik, dan hasilnya masyarakat yang ingin mendirikan usaha sudah tidak takut lagi untuk mengajukan izin, begitu ya Pak Edi? Insya Allah seperti itu, karena memang ini juga testimoni dari Pak Yulis ini. Mungkin memang ya tidak mengada-ada, karena beliau ini hanya salah satu dari sekian banyak pengusaha yang bahkan yang lebih besar lagi, yang cakupannya lebih tinggi lagi di kabupaten ini sudah mulai berdatangan, sudah mulai mengurus izin permulaan dengan melakukan izin investasi atau izin prinsip di Kabupaten Blitar, Mbak Intan, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Kita masih lanjut ngobrol di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali menyaksikan dialog khusus, dan saat ini saya masih berada di kantor DPM PTSP Kabupaten Blitar, tentunya masih membahas mengenai perizinan ya, dan juga masih ditemani oleh 3 orang narasumber yang luar biasa hari ini. Bu Ayu, kira-kira kalau misalkan nih ada pengusaha yang tidak mengajukan izin untuk usahanya, ada dampak negatifnya atau mungkin berupa sanksi begitu, Ibu Ayu? Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Edi tadi, bahwa sebenarnya kalau sudah itu melekat sebagai suatu produk hukum, sebenarnya merupakan kewajiban setiap warga negara untuk bisa mengajukan izin terkait dengan usaha maupun objek yang diajukannya. Nah, terkait kemudian pertanyaan Mbak Intan, apakah ada sanksi? Jadi ketika kita bicara masalah ketika ada permasalahan saja di lapangan, Mbak Intan, ketika seseorang tidak mempunyai legalitas akan usahanya, satu, tentu mereka akan dirugikan. Karena yang pertama kali akan ditanyakan terkait dengan usaha tersebut adalah yang pertama, izinnya ada dulu apa tidak. Betul. Gitu. Kemudian karena izin-izin tersebut itu juga merupakan suatu produk hukum daerah berupa perda yang diatur oleh perda, tentu nanti akan juga rekan-rekan kami dari penegak perda yang juga
kita akan menindaklanjuti apabila ada kesalahan ataupun apabila ada warga masyarakat tertentu yang tidak mengatur, tidak mengurus izinnya atau tidak memegang izinnya tersebut, gitu Mbak. Sejauh ini ada nggak sih, mungkin Bu Ayu bisa menjawab atau Pak Edi yang bisa menjawab, ada nggak sih kasus seperti itu, kemudian ada pengusaha yang tidak mengurus izin dan ternyata itu bermasalah, kemudian ditutup, ada nggak sih Pak Edi di Kabupaten Blitar khususnya ini? Jadi menyambung yang disampaikan Ibu Ayu, jadi memang dengan orang melakukan izin ketika dia sudah pegang izin, ini artinya usahanya ini kan sudah ada kepastian hukum. Nah, ini tentu secara pasti bahwa usahanya ini dia akan berusaha dengan nyaman, dengan tenang dan lain sebagainya. Karena tadi sudah disinggung bahwa karena aturan ini sifatnya mengatur dengan adanya kepastian itu, ya karena ada penegak perda dan sebagainya. Ini akan menindaklanjuti memang secara berjenjang, secara hierarkismenya diawali mungkin biasanya itu ini Mbak Intan. Biasanya ada laporan dari masyarakat. Ada laporan dari masyarakat bahwa ada usaha A, B atau C yang ada dampak-dampak terhadap lingkungan. Ini biasanya masyarakat akan melakukan komplain atau melakukan laporan yang memang itulah awal dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Nah, selanjutnya tindak lanjut ini ya tidak serta-merta kemudian menutup, karena nampaknya masyarakat juga masih sangat kooperatif. Ketika mendapatkan peringatan pertama misalnya, biasanya ini sudah langsung ditindaklanjuti. Karena ya itu tadi kembalinya bahwa usahanya investasi yang tidak sedikit. Kalau tidak ada kepastian hukum, ini kan yang rugi kan juga pengusaha sendiri. Betul sekali. Karena izin ini tidak semata-mata memberikan izin itu bahwa kepastian hukum semata. Ini sudah melalui kajian yang panjang. Karena misalnya mendirikan bangunan, apakah semua tempat itu bisa di situ didirikan bangunan, kan juga tidak bisa. Oleh karena itu sebelum terlanjur ini misalnya mendirikan tempat usaha apa di tempat yang tidak tepat, nah disinilah peranan dari kita untuk memberikan pencerahan bahwa ketika bersama dengan tim terkait, tim teknik terkait memberikan wawasan. Nah, ketika melalui izin prinsip saja sudah kita ingatkan bahwa di tempat itu tidak sesuai tentang tata ruangnya misalnya. Kemudian tidak sesuai dengan dampak lingkungannya. Nah, tentu ini akan kita berikan masukan seyogianya tidak berada di situ apabila mau melakukan usaha. Jadi bentuk-bentuk seperti itu adalah merupakan upaya preventif supaya masyarakat tidak kena dampak dari aturan yang ada. Karena sebelum itu terjadi kita sudah ada jemput bola, sudah mengingatkan melalui sosialisasi atau melalui ketika mereka mengajukan izin awal. Untuk dampak dari setelah mengurus izin, ini bagaimana usahanya Pak Yulis? Apa yang dirasakan? Dampaknya terhadap kegiatan usaha ya setelah dapat izin prinsip otomatis ya sangat positif. Sehingga dampak juga legalitas proyek, legalitas usaha, semuanya itu sangat betul-betul kami hargailah. Maksudnya itu karena memang dalam hal inilah seorang pengusaha itu menginginkan kemudahan-kemudahan dan juga semuanya itu aktivitas di lapangan sampai legalitas proyek itu yang kita inginkan, sehingga sampai dirasakan oleh customernya. Betul-betul customer kalau menanyakan bagaimana legalitas dari usaha ini, akhirnya customer itu yang merasakan betul-betul. Baik, Pak Yulis, sebenarnya yang bikin Pak Yulis tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Blitar ini di luar pelayanan dari DPM PTSP yang sudah Pak Yulis sebutkan bahwasanya cepat, kemudian mudah dan tidak ada retribusi ya. Apa sih sebenarnya yang bikin tertarik Pak Yulis? Ya pertama awalnya coba-coba, ya awalnya coba-coba, setelah dicoba-coba kok enak ya,
investasi di Blitar. Nah, ini yang bikin enak ini apa? Ini di Kabupaten Blitar ada apanya sebenarnya? Enaknya itu kan pasarnya terbuka luas. Oke. Nah, pasarnya terbuka luas dan juga semua menyambut dengan tangan terbuka. Baik KPBT semua menyambut. Akhirnya kan investor kan datang gitu. Intinya banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi Pak Yulis sangat senang kemudian berinvestasi di Kabupaten Blitar ini. Kembali ke Bu Ayu ini, Bu Ayu. Tadi sudah disebutkan bahwasanya banyak inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengusaha maupun investor. Ini ada jemput bola tadi yang sudah disebutkan. Ini jemput bola sistemnya seperti apa sih, Bu Ayu? Jadi begini Mbak Intan, mungkin sebelumnya kita perlu menyampaikan kepada pemirsa CTV sekalian. Jadi di DPM PTSP Kabupaten Blitar kita mempunyai konsep layanan yaitu e-mobil. E-mobil, oke. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi e-mobil itu adalah izin mudah, online, bisa paket, interaktif, dan langsung jadi. Oh, jadi e-mobil ini merupakan kependekan dari yang sudah disebutkan oleh Bu Ayu tadi ya? Itu merupakan konsep layanan kami kepada masyarakat dari DPM PTSP Kabupaten Blitar. Kemudian termasuk di dalam rangka mendukung e-mobil tersebut, salah satunya kita juga memberikan layanan yaitu jemput bola tadi. Tapi sebenarnya di kita istilahnya adalah mobil corner sama mobil on the road. Nah ini ada dua jenis lagi ini yang patut diberitahukan ke pemirsa di rumah. Iya, jadi kita ada dua kegiatan yaitu mobil corner dan mobil on the road. Walaupun secara garis besar telah kita sampaikan di awal. Sebenarnya mobil corner itu adalah ketika tadi disampaikan ketika ada simpul-simpul kegiatan kita menuju ke sana. Kemudian kita memakai mobil operasional perizinan dari DPM PTSP, kemudian kita membuka stand pelayanan pada masyarakat di sana. Seperti itu. Kemudian kita juga berkeliling pada wilayah-wilayah yang selama ini memang mungkin relatif susah, masyarakat merasa susah karena relatif jauh dari kantor kita. Nah, untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan kegiatan tersebut, mobil on the road. Jadi kita nanti ke depannya akan lebih mengintensifkan kegiatan tersebut. Jadi nanti masyarakat dari mungkin kecamatan sisi barat, kemudian sisi timur akan terlayani tanpa harus jauh-jauh menuju ke kantor kita. Begitu ya Bu Ayu. Itu inovasi yang kita lakukan. Kemudian di sisi lain kita juga mengembangkan yang aplikasi perizinan online. Terkait itu juga merupakan salah satu inovasi yang mungkin belum kita sebutkan di awal tadi. Jadi perizinan online ini merupakan aplikasi yang memang kita kembangkan saat ini. Walaupun memang mungkin masih butuh penyempurnaan, tetapi itu merupakan langkah kami untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Kalau Pak Edi sendiri sejauh apa sih ini pelaksanaan dari inovasi yang sudah disebutkan Bu Ayu? Seberapa tingginya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat? Iya, memang ini berangkatnya juga kita mengapresiasi kepedulian masyarakat, Mbak Indah. Jadi banyaknya keluhan, kemudian terbatasnya waktu juga. Jadi artinya masyarakat juga ada keterbatasan, kita juga ada keterbatasan. Nah inilah yang melatar belakangi kita harus berinovasi, jadi seperti itu. Dan nampaknya masalah ini juga luar biasa hasilnya. Jadi kalau kita merasakan tentang adanya e-mobil, kemudian tadi juga adanya pelayanan online, kita menyadari pada saat ini memang belum sesempurna yang kita bayangkan, yang kita dambakan. Tetapi kita punya target, setidak-tidaknya nanti pada akhir tahun ini tidak hanya 4 atau berapa yang sudah bisa diapresiasi melalui aplikasi online ini, semua yang disebutkan tadi mudah-mudahan. Semua jenis perizinan itu tadi ya. Karena kita sudah ada kerjasama dengan KPK. KPK, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah ada jaringan dengan kita untuk melakukan pembinaan sekaligus melakukan monitoring evaluasi, dan kita ditarget setidaknya tahun 2018 itu tidak ada lagi pelayanan perizinan yang tidak online. Jadi seperti itu. Nah, gambaran mobil ini Mbak Intan, kita bayangkan tadi ada e-mobil corner,
ada mobil on the road. Sebenarnya mobil sendiri ini kan juga kiasan dari bahwa mobil ini kan sesuatu yang bisa lari cepat, bisa membawa banyak muatan dan kepentingan dan sebagainya. Itu secara gambaran kasarnya. Tetapi kalau disingkat ya sudah seperti yang disebutkan Bu Ayu tadi. Nah, mudah-mudahan pada saat ini apa yang kita cita-citakan itu minimal nanti lebih dari separuh di 2017 yang tinggal 1,5 bulan ini nanti mudah-mudahan tercapai dan nampaknya juga tanda-tandanya ada keberhasilan ke arah itu. Oke, kita masih lanjut ngobrolin target dan kemudian ada inovasi lainnya ya Bu Ayu, Pak Edi dan Pak Yulis. Pemirsa, Dialog Khusus akan segera kembali usai jeda iklan, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus masih bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Blitar. Nah, tadi sudah banyak dari segmen pertama sampai segmen 2 tadi kita masih membahas mengenai perizinan, kemudian dampak apa yang didapatkan oleh para pengusaha jika mereka mengajukan izin usaha. Dan tentunya usaha yang didirikan ini semakin dipercaya oleh masyarakat dan banyak dampak-dampak lain, tentunya dampak positif yang sudah dirasakan oleh para pengusaha di Kabupaten Blitar khususnya. Saya kembali ke Bu Ayu ini, ada Bu Ayu. Tadi kan sudah dijelaskan banyak, ada inovasi, jemput bola, kemudian e-mobil, mobil corner, dan mobil on the road. Oke. Nah ini kalau tadi mengingat apa yang sudah disinggung sedikit oleh Pak Edi, bahwasannya DPM PTSP ini tidak bisa melaksanakan izinnya sendiri. Masih ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam kegiatannya. Ini kira-kira keterlibatan pihak apa saja sih yang diikutkan untuk melaksanakan perizinan ini, Bu Ayu? Iya, jadi begini Mbak Intan, kita itu merupakan dinas yang memang bertugas untuk memproses perizinan. Di dalam memproses dan menerbitkan perizinan tersebut, kita memang masih melibatkan dinas-dinas teknis yang lain. Contohnya ketika kita menerbitkan IMB, izin mendirikan bangunan. Ketika ada pemohon yang mengajukan izin, kemudian izin tersebut merupakan izin yang harus disurvei, kita tentunya melakukan survei lapangan bersama dengan dinas teknis. Karena mereka tentunya yang mengerti aspek-aspek teknis tentang bangunan dan sebagainya. Kemudian atas rekom dari dinas teknis tersebut, kita kemudian bisa menerbitkan izin mendirikan bangunan tersebut. Dan tentunya apabila dinas teknis tidak menyetujui atau tidak memberikan rekomendasi, tentunya kita tidak akan menerbitkan izin yang diajukan tersebut. Dan hal itu juga berlaku kepada izin-izin yang lain yang tentunya membutuhkan persyaratan-persyaratan dari dinas teknis. Kalau di Kabupaten Blitar sendiri, kebanyakan yang dilayani oleh DPM PTSP Blitar ini izin apa aja ini Bu Ayu? Jadi yang selama ini yang paling banyak masuk ke kita Mbak Intan, itu kita lihat adalah IMB. IMB memang banyak yang masuk, walaupun kami sebenarnya juga masih melihat masyarakat juga mungkin kurang sadar pentingnya IMB. Makanya dalam kesempatan ini kami mengharapkan juga masyarakat juga segera mengajukan perizinan terkait dengan legalitas bangunan didirikannya. Kemudian banyak juga yang mengajukan izin yaitu SYUP dan TDP. Jadi mereka banyak yang mengajukan terkait dengan kegiatan usaha perdagangan jasanya. Kemudian juga izin lingkungan dan juga kemudian tapi yang paling banyak itu ya IMB tadi sama SYUP TDP yang paling banyak sekarang itu. Nah ini bagaimana tentang mengenai izin peternakan Bu Ayu atau Pak Edi yang ingin menjawab? Tadi jadi memang kita di Kabupaten Blitar potensi peternakannya sangat luar biasa sekali. Jadi di kita itu juga ada izin peternakan, izin usaha peternakan maupun tanda daftar peternakan rakyat. Nah, tanda daftar peternakan rakyat ini adalah diajukan kepada para pengusaha-pengusaha ternak yang kapasitas misalnya ayamnya itu belum sampai 10.000, mereka mengajukan cukup TDPR. Kemudian apabila di atas 10.000 ekor, mereka akan mengajukan surat izin usaha peternakan. Demikian juga dengan sapi dan kambing ada berdasarkan kuantitas dari jumlah populasinya itu. Nambahkan sedikit. Pak Edi silahkan. Jadi memang kalau muara akhirnya adalah seperti yang disebutkan Bu Ayu tadi, misalnya peternakan, sampai namanya surat izin peternakan. Ini juga semuanya itu diawali
dari proses dari depan. Jadi dari perizinan awal, di mana ketika investasi itu ada dampak lingkungan, ini biasanya kan diawali dari izin prinsip, kemudian kita lihat status tanahnya, kemudian inilah tempatnya sesuai atau tidak, maka kita kalau kita sambungkan dengan bahwa kita ada keterkaitan dengan dinas teknis lain, nah disinilah peranan dinas-dinas teknis itu sampai kita ini selaku pemproses benar-benar bisa memproses bahwa izin itu sudah berstandarisasi sesuai dengan aturan yang ada di dinas teknis tersebut. Jadi seseorang mungkin kalau kita lihat sepintas, ini juga pekarangan kami sendiri mau membuat kandang ternak di sini tidak boleh begitu. Jadi karena di sini ada namanya lingkungan juga kita harus perhatikan, kemudian tata ruangnya harus kita perhatikan. Nah, yang mengetahui hal-hal tersebut ini masih ada pada dinas teknis terkait. Jadi intinya tidak bisa sembarangan ya pengusaha mendirikan usahanya begitu ya Pak Edi ya. Kalau untuk izin lingkungan prosedurnya bagaimana ini Pak Edi? Jadi sebenarnya izin lingkungan ini kan berawal kalau dulu kan ada yang namanya izin gangguan. Jadi kalau dulu kan kita kenal yang namanya HO ya Bu Ayu ya. HO. Jadi HO ini adalah pada waktu itu diatur oleh dengan Permendagri nomor 27 tahun 2009, dan ini sudah dicabut dengan Permendagri nomor 19 pada tahun 2017 sehingga izin HO ini sudah tidak diperlukan lagi. Seiring dengan perjalanan waktu, kita juga mencoba mensosialisasikan bahwa yang perlu kita perpanjang masih memungkinkan juga kita perpanjang, yang tidak memungkinkan kita arahkan kepada untuk mengurus izin lingkungan. Izin lingkungan ini memang permohonan awalnya adalah ke DPM PTSP karena nanti yang memproses, yang menerbitkan adalah dinas kita. Tetapi sebelum itu kita proses kembali kepada peranan dinas teknis. Kita arahkan ketika di situ ada dampak lingkungan, ini supaya mengurus izin dulu adalah tentang kajian dampak lingkungannya di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ketika nanti sudah memperoleh misalnya kajian masalah lingkungannya baik itu UKL, UPL atau SPPL, itu menjadi lampiran ketika untuk proses selanjutnya kita proses dengan melakukan sosialisasi kepada lingkungan. Jadi tidak walaupun bunyinya izin lingkungan ya Pak Intan, tetapi bukan berarti melakukan izin satu persatu door to door kepada lingkungan minta tanda tangan, tidak. Ini cukup diwakili ketika sudah punya kajian tentang lingkungan, kita melakukan sosialisasi dengan memasang semacam pengumuman bahwa di tempat ini akan berdiri sebuah usaha apa. Nah, kita tunggu sampai 3 hari lamanya apa respon masyarakat. Nah, respon masyarakat ditujukan tidak kepada pengusahanya, tetapi ditujukan kepada kita atau kepada Dinas Lingkungan Hidup. Keberatan apa yang disampaikan para masyarakat sekitar? Kalau dalam kurun waktu 3 hari berjalan itu tidak ada keberatan, baru kita berani memproses dan menerbitkan izin lingkungan tersebut. Tidak ada yang namanya tanda tangan door to door. Cukup dengan pengumuman yang dari kita diperbesar, kemudian dipasang di tempat usaha di mana usaha akan didirikan, biar masyarakat dengan jelas bisa membaca dan memberikan apresiasi responnya, baik begitu ya Pak saran pertimbangan maupun keberatan. Itu. Nah, itu tadi mengenai izin lingkungan dan prosedurnya. Nah, saya ingin tahu dari Pak Yulis ini. Pak Yulis, ada banyak jenis izin ya yang sudah disebutkan baik dari Bu Ayu maupun Pak Edi. Kalau dari Pak Yulis sendiri sudah mengantongi izin jenis apa saja ini Pak? Ya, kalau saya itu sebagai properti biasanya itu pertama ya izin prinsip, terus set plan sama PU, terus yang ketiga mungkin terus sama itu SHGB induk itu, terus IMB. Baik. Nah, itu syarat mutlak bagi
seperti itu, Mbak. Baik, Pak Yulis, saya ingin tahu apakah nanti Pak Yulis punya rencana untuk mendirikan usaha lagi di Kabupaten Blitar, dan kalau misalkan ingin mendirikan usaha lagi di Kabupaten Blitar, kira-kira di bidang apa ini, Pak? Yang mungkin kalau Tuhan izinkan ya, Mbak ya. Iya. Mengembangkan untuk penginapan gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, nanti kalau sudah mendirikan usaha itu jangan lupa mengajukan izin lagi ke DPM PTSP Kabupaten Blitar ya, Pak ya. Oke. Nah, saya kembali ke Bu Ayu lagi nih. Bu Ayu, ada tadi sudah disebutkan langkah-langkah untuk peningkatan pelayanan bagi para investor. Kemudian tadi juga sudah disebutkan ada mobil, terus mobil corner dan mobil on the road ya, begitu ya. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana sih langkah-langkah ketika melakukan atau monitor, begitu ya, monitoring di lapangan ini seperti apa ini, Bu Ayu? Jadi memang Mbak Intan, selain kita melakukan proses perizinan kepada masyarakat, kita di sini juga masih terus melakukan monitoring terhadap perizinan-perizinan yang dilakukan. Jadi monitoring itu kita lakukan rutin, paling tidak dalam sebulan kita tetap turun ke lapangan bersama dengan tim untuk mengecek perizinan-perizinan yang sudah kami terbitkan, kemudian melihat legalitasnya, apakah perizinan tersebut masih berlaku, kemudian apakah masyarakat masih butuh perizinan yang lain gitu. Karena kadang-kadang masyarakat juga tidak bisa kita lepaskan begitu saja, karena mungkin kurang tahuan informasi mereka. Jadi kita masih harus sering turun ke lapangan, Mbak Intan, untuk melakukan monitoring dan sekaligus juga sosialisasi di awal kepada masyarakat. Ya, pemirsa, dialog khusus masih akan segera kembali dan tentunya masih akan memberikan wawasan yang menarik seputar perizinan dari DPM PTSP Kabupaten Blitar. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan saya masih ditemani narasumber luar biasa dari DPM PTSP Kabupaten Blitar. Dari segmen pertama sampai saat ini kita masih akan memberikan solusi, memberikan pengetahuan tentunya tentang perizinan bagi para pengusaha maupun para investor-investor yang ingin mendirikan usaha, dan jangan lupa mengajukan izin terlebih dahulu, begitu ya Bu Ayu ya? Oke, Bu Ayu, tadi kita sudah banyak ngobrol mengenai sistem online nih, tapi bagaimana kalau misalkan pemirsa di rumah atau masyarakat lain belum mengetahui bagaimana sih caranya online? Saya kan tidak tahu alamatnya seperti apa, begitu mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa. Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi pemirsa JTV, terkait dengan perizinan online merupakan aplikasi perizinan yang memang kita kembangkan saat ini, tapi masyarakat juga bisa mengakses perizinan tersebut melalui alamat istripmobil.blitarkap.go.id. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kita, Mbak Intan. Jadi di sana memang masyarakat, apalagi yang tempat tinggalnya atau tempat usahanya jauh dari kantor, ingin mencari informasi terlebih dahulu, bisa membuka alamat tersebut. Di situ sudah kita tampilkan persyaratan-persyaratan perizinan kita. Nah, bagaimana dengan jemput bola tadi? Kalau misalkan mereka menunggu ada kegiatan jemput bola dari DPM PTSP, atau apakah bisa mengurus izin saat itu juga, Bu Ayu? Kalau melalui aplikasi perizinan online, tentunya mereka bisa langsung mendaftarkan langsung, Mbak Intan. Jadi tidak perlu harus menunggu event-event tertentu, karena ketika ada jemput bola maupun kemudian mobil corner ataupun mobil on the road, tentunya kan waktunya sangat terbatasi oleh kegiatan dan terbatasi oleh waktu. Sedangkan kalau kita melalui aplikasi perizinan, masyarakat bisa sewaktu-waktu untuk mendaftarkan ataupun masih mencari informasi kepada kita, bisa membuka alamat tersebut. Pak Edi, ada yang ditambahkan? Tentang jemput bola, Pak Intan. Jadi misi yang pertama memang ini kan sebenarnya semata-mata dari bentuk sosialisasi. Nah, pada saat itu hasil yang kita peroleh yang sudah terjadi, kita memberikan pencerahan dulu kepada masyarakat. Izin apa saja yang selama ini kita layani, kemudian masyarakat juga kita beri pencerahan. Izin usaha apa, misalnya usaha beliau mereka yang harus diperlukan adanya izin untuk kepastian hukumnya. Nah, ada memang yang ketika tahu mereka seperti itu, tetapi juga ketika memang mengetahui
kebetulan masyarakat yang berhadapan dengan kita itu adalah yang pengusaha, rata-rata mereka pada saat itu pula itu mengambil persyaratan, kemudian minta petunjuk bagaimana mengisi form itu, kemudian dikemanakan form ini setelah nanti misalnya, dan hal-hal apa yang harus dilakukan disesuaikan dengan jenis usaha yang dimohonkan oleh pengusaha. Jadi memang jemput bola ini luar biasa, dan kami juga melayani untuk tidak saja kita yang melakukan inisiatif, tetapi kita juga menerima dari misalnya dari desa di wilayah Kabupaten Blitar. Kita melayani apabila mereka membutuhkan kita untuk hadir di tengah-tengah masyarakat mereka. Seperti itu, Mbak Edi. Oke, Pak Edi, sudah banyak inovasi yang dimunculkan dari DPM-PTSP Kabupaten Blitar ini dan juga sudah melakukan sosialisasi. Berbicara tentang sosialisasi, sejauh apa sih masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Blitar yang ingin mendirikan usaha menanggapi sosialisasi yang diberikan oleh DPM-PTSP ini, Pak? Ya, kalau tanggapannya bagus. Kami menyimpulkan seperti itu secara umum. Memang yang pertama dari ketidaktahuan dulu, mereka menjadi tahu. Betul. Terlepas keinginan untuk merealisasikan keinginannya, ini nampaknya juga tidak bisa kita ukur dengan jumlah kuantitas, tetapi apa yang kita lakukan ternyata tadi seperti yang kami sebutkan di depan, bahwa ternyata mereka yang ketika kita melakukan jemput bola mereka mohon adanya form untuk persyaratan dan sebagainya, ini terbukti ternyata kembali juga mereka datang dengan form yang sudah terisi sesuai dengan yang kita berikan. Ini artinya mereka tidak berbasa-basi hanya sekedar menyenangkan kita hadir kemudian tanya mengambil form kemudian ya sudah gitu. Tidak, kami mencoba dari mana, kapan kita ketemu dan sebagainya. Ternyata form itu kembali ke sini bersama beliaunya beserta persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi sudah kita singgung ada gayung bersambut, dan ini nampaknya patut untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan seperti itu. Baik, ini kembali ke Bu Ayu ini. Bu Ayu, tadi Pak Yulis sudah menyampaikan di awal bahwasanya mengurus izin di DPM-PTSP Kabupaten Blitar sangat mudah dan tidak bertele-tele, begitu. Nah, mungkin bagaimana sih Bu Ayu mengajak masyarakat atau para calon pengusaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Blitar nantinya agar mereka tidak takut untuk mengajukan izin? Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yulis tadi kan sebenarnya merupakan best practice langsung ya dari investor tentang pelayanan perizinan di kami di DPM-PTSP. Tentunya kami ke depan berharap bahwa masyarakat di Kabupaten Blitar dan juga para pelaku usaha utamanya juga segera untuk mendaftarkan usahanya, melegalkan kegiatan usahanya maupun objek yang dimilikinya, misalnya seperti bangunan berupa IMB kepada DPM-PTSP Kabupaten Blitar. Karena tentunya terkait dengan perizinan yang kami terbitkan, sebenarnya legalitas atau payung hukumnya itu merupakan nilai positif yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kami berharap ke depannya masyarakat untuk lebih aktif dan juga segera mengajukan perizinan ke DPM-PTSP. Baik, saya jadi ingat poin cepat yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Yulis tadi. Ini berbicara tentang cepat, sebenarnya membutuhkan berapa lama sih Bu Ayu untuk menerbitkan surat izin bagi para pengusaha? Jadi masing-masing izin itu memang mempunyai batasan waktu sendiri-sendiri, Mbak. Kalau terkait itu nanti teknis memang ada batasan sendiri, misalnya IMB ada berapa hari, kemudian SYUP ada berapa lama gitu. Tapi yang pasti bahwa kita memang harus diatur dan dibatasi berdasarkan SOP kami. Jadi itu merupakan arahan bagi kami untuk bisa menerbitkan izin kepada masyarakat. Baik, gitu. Yang perlu digarisbawahi Mbak Intan dan para pemirsa bahwa mungkin ini Pak Yulis selaku pelaku sejarah perizinan itu bahwa SOP itu kita lakukan itu bukan berarti misalnya dalam mengurus IMB misalnya berapa hari atau 15 hari, itu bukan berarti sejak mereka datang kemudian mereka memasukkan permohonan, tidak, tetapi sejak ketika kita lakukan validasi terhadap permohonan yang ada, akan kita berlakukan SOP itu apabila
seluruh persyaratan yang masuk itu sudah dinyatakan clean and clear. Maka tentu SOP itu tidak akan meleset karena persyaratan ini tidak semuanya yang masuk mesti benar. Kalau itu kita masukkan yang kita rencanakan 3 hari selesai, bisa dikatakan 1 minggu kok baru selesai. Bukan begitu, karena clean and clear-nya persyaratan bisa pada hari keempat atau bisa pada hari ketiga. Jadi seperti itu. SOP tetap kita patuhi karena itu kita buat untuk pedoman kita sendiri. Nah lanjut ke Pak Yulis ini. Pak Yulis sudah merasakan dampak positif dari mengurus izin loh ya ini, dan kemudian sudah hampir 3 kali ya mendirikan usaha di Kabupaten Blitar. Mungkin bisa ngajak para calon investor untuk menginvestasikan modalnya ke Kabupaten Blitar ini. Silakan. Ya, harapan saya bagi investor yang di luar Blitar yang belum pernah merasakan manisnya investasi di Blitar, marilah kita segera berinvestasi di Blitar karena ada kemudahan berusaha dan cepat dan tidak bertele-tele sekali lagi. Nah, itulah sangat diharapkan oleh para investor saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulis. Terakhir saya ingin Pak Edi nih ngajak masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya mereka yang ingin mendirikan usaha agar tidak takut lagi untuk mengajukan izin, khususnya ke DPM PTSP Kabupaten Blitar. Iya, jadi mudah-mudahan harapan kami juga menjadi harapan masyarakat. Karena tujuan pemerintah daerah tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan kepastian hukum terhadap investasi yang ada, dan kami juga tidak akan bosan-bosannya. Sekali lagi kami tidak akan berhenti sampai kapan. Tentu dalam batas waktu yang tidak tertentu, kami terus akan mencoba merapatkan diri. Kami akan selalu melakukan jemput bola. Kami akan mendatangi dengan berbagai cara di tengah-tengah masyarakat supaya mereka benar-benar menyadari. Ketika sudah menyadari dan mau melakukan apa yang dia sadari. Jadi seperti itu. Kalau mengerti bahwa perizinan, bahwa izin itu penting, bahwa izin itu diperlukan, maka mereka tentu akan melakukan itu, dan itulah yang harapan kami, dan kami akan melakukan berbagai upaya bagaimana masyarakat menjadi mudah, tidak harus datang mencari bahwa DPM PTSP itu kantornya di mana, karena Kabupaten Blitar ini sangatlah luas, 220 desa Mbak Intan, dan 28 kelurahan. Itu tidak sedikit, diperlukan energi yang luar biasa. Tetapi kami sudah berkomitmen, kami akan hadir dimanapun dan siap hadir ketika desa memerlukan kehadiran kami untuk diundang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Edi. Kita geser ke Bu Ayu terakhir ini. Bu Ayu, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blitar khususnya maupun para pengusaha, baik yang sudah mengajukan izin maupun belum mengajukan izin? Silahkan. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih pemirsa JTV. Jadi memang kita di DPM PTSP Kabupaten Blitar sudah berusaha melakukan peningkatan pelayanan terutama di bidang perizinan maupun di penanaman modal. Kami berharap ke depannya bahwa selain masyarakat Kabupaten Blitar juga melakukan investasi dan melakukan legalitas usaha maupun perizinannya di kami berharap mengundang juga investor-investor yang lain yang berada di Kabupaten Blitar, karena kami di sini memang hadir untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Blitar dan juga masyarakat di luar Kabupaten Blitar, khususnya investor-investor, karena layanan perizinan dan layanan kemudahan yang kami tawarkan kepada Anda semua tentunya kami harapkan untuk dapat segera kami tangkap dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada Anda semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Sudah cukup atau masih ada yang disampaikan lagi nih? Sebenarnya cukup, tetapi tambahan sedikit saja bahwa silakan. Di DPM PTSP Kabupaten Blitar tidak menerima pembayaran tunai dari retribusi yang ada. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau dan lain sebagainya mengira bahwa kami ada ini dan itu tidak benar, karena kami menerima pembayaran itu mereka melalui bank yang ditunjuk. Jadi kita tidak melalui
pembayaran secara tunai. Oke, luar biasa pemirsa. Itulah tadi perbincangan kita mengenai pelayanan yang diberikan oleh DPM PTSP Kabupaten Blitar, utamanya kepada para pengusaha atau investor yang masuk ke wilayah Kabupaten Blitar ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu, Pak Edi, dan juga Pak Yuli sudah hadir di dialog khusus hari ini. Tentunya pemirsa, saya ingatkan kepada Anda, bagi Anda yang belum mengajukan izin, tidak perlu takut, tidak perlu ragu lagi. Tadi sudah dijelaskan banyak hal mengenai perizinan ini, bahwasanya mengajukan izin itu tidak sulit dan begitu mudah, begitu ya Bapak Ibu. Dan tentunya silahkan Kabupaten Blitar membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berinvestasi di Kabupaten Blitar. Baik, 1 jam sudah saya menemani Anda di dialog khusus episode hari ini. Kita berjumpa lagi di dialog khusus episode berikutnya. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.